Buat bingung jadinya. Jadi nggak usah ngebuka-buka ayat-ayatnya aja dulu, nggak usah. Kita tanya aja dulu, itu ada ayat ini. Tapi Ndre, lu coba buka ayat ini, larinya lain nanti. Karena dia coba menjebak kalimatnya itu supaya kita melupakan sama pembahasan ini. Itu teorinya mereka. Jadi kita bahas ini. Nanti dia lari ke sini. Akhirnya kita lupa sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Yesus bukan turunan Adam. Dia lahir sama siapa? Bunda Maryam. Maria. Maria turunan Adam bukan? Ya otomatis turunan Adam. Turunan Adam. Yesus lahir itu pakai darahnya Maria atau enggak? Pakai darahnya. Turunan Adam enggak Yesus? Turunan. Clear. Mau itu dari firman Allah datang segala macam, tetap pembuahannya dari Maria. Tetap turunannya Adam. Mau ngomong apa? Tapi dia dari Allah. Iya, kalau kecuali tiba-tiba Yesus datang, plung plak. Boleh, bukan turunan Adam. Karena langsung datang. Tapi tidak melalui pembuahannya Maryam. Kita bicara pembuahannya Maryam. Sorry, maaf. Bang Adam ini ibunya turunan apa? Ibu saya turunan Jawa, cuman turunan Cina juga ada. Cina. Ya. Pas lahir turunan Cina nggak? Iya, turunan. Ya udah. Oh bukan, Adam bukan turunan Cina. Karena dibisikin sama Allah. Nanti lahir seorang Adam. Matanya nggak sipit. Ini bukan anak gua ini. Oke. Maaf nih, bukan menghina ya. Iya, cuman ini kita ngomong menggambarkan ini aja. Ya, ini bukan menghina ras ya, enggak. Cuman maksudnya kita menggambarkan sesuatu. Analogi ya. Analogi. Oke. Jadi saya berpikir secara logis saja lah. Oke. Mereka bilang katanya Allah itu, kalau gitu Allah kita berpikir secara logika. Gua ngomong bukan Allah Sang Pencipta, tapi gua ngomong masalah kelahirannya Yesus menjadi Tuhan. Oke. Udah itu doang. Masya Allah. Nah, Bang Andre, masih di dalam rangka YouTuber nih, guys, nih kan ada juga ya, kalau nggak salah ada juga salah satu YouTuber yang namanya Yusuf apa gitu, apa Manubulu ya? Hah? Dia, oh Yusuf, Manu? Iya Yusuf Manubulu ya. Manuk bulu. Dia ini juga sering apa namanya? Dia ini juga sering menghadirkan tentang konten-konten yang kesaksian para murtadin. Nah, dari Bang Andre sendiri nih. Iya. Apa kalau Bang Andre lihat apa bedanya Bang Andre ketika Bang Andre melihat kesaksian para murtad dan kesaksian para mu'alaf gitu? Sebenarnya teman-teman sendiri bisa ngelihat, Bang Adam juga bisa ngelihat. Pasti. Ya. Cuma mau tanggapannya nih. Iya. Jadi udah tahu pasti perbedaannya jauh. Ya bukan karena saya mu'alaf saya sok pintar, enggak. Saya mau belajar. Ya. Saya tahu apa namanya bacaan-bacaan di Katolik bagaimana, doa Bapa Kaminya di Katolik bagaimana, amanat agungnya bagaimana, terus syahadat, doa syahadatnya bagaimana. Ya, saya tahu. Nah lucunya yang murtadin ini kayak misalkan kayak baca ayat kursi. Iya. Ya kan, sampai ada ayamnya apa tuh? Hah? Iya saya pernah dengar itu. Ya kan, terus nggak lengkap. Kok lu katanya anak pesantren? Pengakuannya kayaknya lucu banget ya. Tapi lu pas dibaca yang katanya ini ada Al-Fatihah, padahal yang dibaca ada juga tuh yang dibaca Al-Anas, Al-Ikhlas yang dibaca. Jadi baca Al-Ikhlas, dia ngomongnya Al-Ikhlas tapi yang dibaca Anas. Dan bacanya ngaco. Loh, orang walaupun berapa lama sih? Ya kan? Dia lepas dari Islam. Berapa lama? Namanya waktu di Islam, kalau memang dia benar-benar Islam, namanya emang nggak pernah sholat. Makanya gampang terpengaruh. Tapi kalau orang yang pernah katanya pesantren segala macam, tidak akan mungkin lupa. Gue jamin tidak akan lupa. Karena gue 1,5 tahun gue mu'alaf, gue hafal ayat kursi. Masya Allah. Kok dia yang namanya bertahun-tahun? Jadi kayak kalau gue bilang ini antara settingan. Nah, ya, ini bukan nuduh ya, cuman ini kan saya berkesimpulan. Maaf, berkesimpulan
bahwa apa namanya, jangan ketawa dong. Saya berkesimpulan bahwa ini settingan supaya untuk bilang tuh lihat tuh orang Islam pada murtad. Dan anehnya lagi kalau mereka murtad selalu masih menggunakan atributnya Islam, peci, koko segala macam. Kenapa? Mau menunjukkan bahwa dia Islam. Mau pernah Islam, ya kan? Udah dilatih bagaimana caranya supaya kayak Islam. Apalin tuh Al-Fatihah, apalin tuh ini, pas ditanya sama orang Islam segala macam. Dan lucunya itu yang orang murtad itu pernah debat sama saya di waktu itu di JCC kalau nggak salah. Dia ngakunya sebagai kadrun di situ, namanya kadrun, namanya. Dia bilang saya itu sudah murtad 10 tahun lamanya di Katolik. Wih, Katolik pas banget. Oke kalau gitu, Anda udah hafal doa-doa. Oh saya hafal, oke kalau begitu. Doa taubat Katolik yang biasa dilakukan tiap malam berdoa kepada orang Katolik. Apa? Nggak hafal, nggak ngerti. Loh, itu kan orang Katolik biasa doa, namanya ada doa taubat. Setelah biasanya kita kan kalau misalnya itu nyalain lilin kita rosario, ya kan? Atau kita apa namanya kayak ngelakuin doa setiap jam. Kalau saya dulu, gue nggak tahu yang lain ya. Kalau saya dulu setiap jam 9 malam saya masuk kamar, nyalain lilin, saya berdoa, Salam Maria, ya kan, 10 kali. Terus apa namanya, habis itu doa tobat, ya kan. Ya Allah, aku menyesal atas dosa-dosaku sebab aku engkau hukum, terutama aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku menyesal akan dosa-dosaku dan hendak memperbaiki hidupku. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Itu doanya, doa tobat. Live loh, saya nggak kalau saya salah bilang oh nggak begitu doanya, coba baca di Google doa tobat orang Katolik. Saya masih hafal. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Dimuliakanlah namamu, tunggu. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saya masih hafal. Saya aja lupa bang. Bukan karena apa? Dari kecil kan. Saya 42 tahun. Sampai 42 tahun. Saya kan baru setengah tahun mualaf. Jadi masih ingat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bundalah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Buat apa saya ngapal-ngapalin? Ya kan? Masya Allah. Jadi, gimana tuh? Enggak lah. Artinya Bang Andre maksudnya ini ya, kalau saya lihat rata-rata kalau mualaf itu memang dia tuh selalu ingat memorinya masih ingat. Semua orang murtad mau mualaf pasti ingat. Harusnya ingat. Mungkin nggak? Iya harusnya ingat. Harusnya ingat. Tapi kalau saya lihat dari para murtadin ini ngaco semua bang. Maksudnya tadi Bang Andre bilang bacaannya, kemudian pengakuannya juga pesantren. Pesantren ini segala macam. Bahkan ada yang saya bingung 37 juz. Ada yang bilang hafal Quran 37 juz. Gue bingung tujuhnya dari mana? Tujuhnya dari mana? Nah ini kan, ya kan, berarti Masya Allah ya. Saya aja kalau misalnya pengen mualaf itu saya nggak ada kepikiran pengen bilang bahwa saya tuh apa namanya hafal segala macam. Siapa adanya aja gitu. Siapa yang saya tahu saya kasih tahu gitu ya. Kayak Bang Andre nih masih ingat, ya disampaikan gitu. Kalau yang nggak ingat yang nggak usah disampaikan kan gitu ya. Saya masih ingat liturginya kayak gimana, saya masih ingat kok. Bener. Dari pertama datang apa segala macam. Apa namanya persembahan, terus apa namanya terima komuni, sebelum terima komuni salam damai. Saya masih ingat prosesnya. Insyaallah. Saya masih ingat terima komuni doanya apa, saya masih ingat. Jadi bukan mau, silakan mau Katolik mau ngomong sama saya, katanya ngomong Andre itu bukan Katolik asli, silakan. Ayo tanya sama gue tentang Katolik. Pada saat yang ngaku-ngaku murtad di Islam, apa namanya 10 tahun di Katolik, saya tanya beberapa doa-doa Katolik yang biasa didoakan oleh umat-umat Katolik, tidak bisa. Jadi nggak usah ngomong, nggak usah bullshit. Iya. Ini nanti mungkin ada reaksi video
Andre so tahu, nggak ngerti, so tahu segala macam, ya udah debat. Nanti larinya kayak si Erben, larinya kurios teos. Oke Bang Andre. Kagak ada lagi yang lain. Oke. Gitu. Masya Allah. Ya artinya gitu ya Bang Andre ya, untuk menanggapi tentang bedanya murtadin sama mu'alaf ya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andre ya, demikian gitu ya Bang Andre ya. Jauh, maksudnya jauhnya dalam arti ya dari segi logika aja, ilmiah aja memang jauh. Secara ilmiah aja lah. Jauh, iya Masya Allah. Nah Bang Andre, ini kan berjalan mu'alaf sudah satu tahun setengah nih ya kan ya. Pastinya kan Bang Andre dan saya juga mungkin sama-sama masih pengen belajar gitu ya, bahwa Islam itu bagaimana sih dan seterusnya. Dan yang kita tahu kan ada perbedaan pendapat seperti kayak ada madhab itu ya, Maliki, Imam Hanafi dan Syafi'i dan seterusnya, yang mungkin Bang Andre belum pernah temukan di agama sebelumnya nih. Iya. Nah penetrasinya gimana Bang Andre penyikapinya? Kadang-kadang ini juga bisa dijadikan bahan untuk para murtadin ataupun oten kayak gitu ya. Di dalam Islam tuh banyak cabang-cabangnya nggak jelas kayak gitu. Nah ini langsung dari Bang Andre, bagaimana nih? Sekarang gini Kristen, ini kita ngomong logika lagi aja ya. Okay. Ya. Awal mulanya itu yang berdiri apa dulu sih? Protestan atau Katolik? Katolik dulu. Oke, Katolik. Roma, Yunani, Paulus. Katolik dulu, baru Protestan. Kenapa? Dia memprotes. Oh ya, makanya Protestan. Iya, karena sesuatu yang tidak disetujui oleh oleh orang Protestan ini, orang yang nggak suka ini caranya, ya kan? Habis itu nanti dari Protestan ada lagi Advent, Bethel, Betani, Pentakosta, bla 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 bla, banyak sama. Jadi siapa bilang nggak sama? Alirannya beda-beda, sampai ada roh bahasa roh. Oh beda-beda Bang Andre. Loh, bahasa roh segala macam, ada yang namanya saksi Yehova. Oke. Itu apa? Bahkan saya dulu zamannya Katolik, saya nggak suka sama saksi Yehova. Pada saat saya Katolik, saya nggak suka sama Bethel. Padahal menuhankan Tuhan yang sama. Iya. Karena dengan cara-cara yang berbeda. Protestan sangat mengeluh atau sangat menghina, kayak Katolik itu menyembah patung. Karena di Protestan nggak ada patung. Kan ngomongnya nggak begitu-begitu. Ya kan? Nah, masing-masing, ya. Masing-masing kayak punya pandangan sendiri-sendiri. Awal mulanya Katolik, jangan bilang Protestan dulu loh, enggak. Katolik, Roma. Makanya tanah suci kita tuh di Roma. Gue bingung makanya. Yesus di mana sih? Yesus di Roma. Bukan. Gue tanya, Yesus di Roma. Loh, tanah suci kita di Roma. Oh di Roma? Iya, kalau ngomong kan kita pergi ke tanah suci Roma. Ini nggak? Terus ya Israel, Andre. Oh Israel. Iya, itu Israel. Iya. Kenapa kalau misalnya kita tanah suci kita di Israel gitu di ini, tapi kenapa kita benci Israel Yahudi? Kita balikin lagi. Harusnya jangan benci Yahudi dong. Jadi Paskah itu sebenarnya tradisi apa? Pada saat Yesus kumpul sama murid-muridnya, dia lagi merayakan apa? Pada saat Yesus kumpul sama murid-muridnya, dia lagi merayakan apa? Merayakan Paskah. Loh, Yesus kan masih hidup, kenapa ngerayain Paskah? Iya. Perayaan roti. Tradisi apa? Yahudi. Iya kan? Pada saat dia mati, kita bikin acara Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Nggak nyambung nih. Bingung, kita ngikutin tradisi siapa? Iya. Saya suruh buka Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7, misalkan begitu. Ya. Banyak orang yang mengimani, kalau Katolik juga jarang sekali yang mengimani Perjanjian Lama ya. Tapi Protestan itu kalau saya lihat jarang sekali mereka membuka Perjanjian Lama, tapi Perjanjian Baru yang dibuka. Kalau Katolik masih membuka Perjanjian Lama. Dan di situ ada Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Ya kan? Lalu Ezra bersembahyang dengan menyebut nama Allah Maha Besar, ya kan? Lalu mengatakan amin amin, diikuti dengan umatnya, lalu mengatakan amin amin sambil mengangkat tangan. Lalu dia sujud kepada Tuhan wajah hingga ke tanah. Itu yang lakuin siapa? Orang Islam. Orang Islam. Muslim. Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Muslim yang lakuin. Ya, itu di Nehemia 8 ayat 6 loh.
Tapi mereka bilang itu tradisinya Yahudi. Oke, lu anggap tradisi jadi nggak diikutin ya. Oke. Kalau begitu kenapa lu ngikutin tradisi yang tidak ada di Alkitab? Seperti Paskah tadi. Paskah Natal. Oke. Tradisi lo. Sunat itu tradisi Yahudi. Kenapa lu nggak sesuatu yang ada di Bible tidak diikuti? Tapi yang tidak ada di Bible seperti Paulus yang buat ikuti. Gitu. Membuat bingung jadinya. Jadi nggak usah ngebuka-buka ayat-ayatnya aja, lu nggak usah. Kita tanya aja dulu, itu ada ayat ini. Tapi Ndre, lu coba buka ayat ini, larinya lain nanti. Karena dia coba menjebak kalimatnya itu supaya kita melupakan sama pembahasan ini. Itu teorinya mereka. Jadi kita bahas ini, nanti dia lari ke sini, ke sini, ke sini. Akhirnya kita lupa sama ini, karena kita ngikutin jalurnya. Makanya kalau debat sama gue, ini dulu dijawab. Tunggu ini, ini dulu dijawab. Kalau saya selalu begitu. Jadi bukan ini ada nyambungnya, nggak ada nyambung. Gua tanya, nggak usah buka ayat. Kenapa? Nggak mau mereka. Karena apa? Mereka coba kayak begitu untuk mengalihkan supaya tidak kebongkar. Oke. Gitu. Itu jadi perbedaannya banyak ya, sampai banyak sekali. Tadi Bang Andri bilang bahwa sampai ya walaupun Protestan dan seterusnya gitu ya, mereka ini sering ribut juga ya. Nah tapi kalau pas kita Bang Andri masuk Islam nih, kan banyak juga nih. Nah penetrasi gimana tuh? Merasa gimana gitu pengalamannya? Kalau pengalaman saya, selama ini saya ngerasa nyaman. Jujur aja. Ada orang aliran ini itu segala macam. Kalau gue melalui apa yang ada dikatakan oleh Al-Quran, selesai. Ya kan? Andre, kalau seandainya ini nggak pakai kunut, Andre, kalau ini kunut nggak usah, nggak apa-apa. Oh ini pakai ini, misalkan doa subuh. Saya pakai kunut, bahkan saya kadang lupa amat setengah kalimat. Saya hafal ya doa kunut, katanya setengah saya lupa. Akhirnya saya ganti, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, saya pakai itu untuk mengganti doa kunutnya. Tapi perbedaan yang di dalam Islam ini bukan berbeda dalam Tuhan ya Bang ya? Enggak, bukan. Tetap hanya ada ajaran-ajaran yang berbeda. Cuman saya merasa itu bukan sesuatu yang menjadi perdebatan dan menjadi concern buat saya, enggak. Enggak. Kita doanya tetap 5 rakaat. Ya, kecuali ada Islam 2 rakaat doang, nggak usah 5. Sholatnya 5 waktu doang, 2 waktu. 5 rakaat lagi, maaf. 5 waktu, ya kan? Maksudnya doanya 5 waktu. Sorry, bukan rakaat. Nggak, maksudnya tuh doanya 5 waktu, ya kan? Maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, kecuali ada subuh 3 rakaat. Nah, itu baru kita hindarin gitu ya. Terus sama semuanya. Puasa 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kecuali ada yang maghrib tuh harusnya cuma 2. Misalkan ada yang ngomong kayak begitu, itu buat tinggalin. Gue nggak perlu ngikutin, karena sesuai dengan ini salat itu berapa rakaat. Masya Allah. Gitu. Artinya bukan berarti sesuatu jadi yang berkepikiran Bang Andre ya? Nggak perlu. Justru malah kalau boleh saya mengatakan itu memudahkan kita ya, untuk kita beribadah kepada Allah. Betul. Karena kan yang saya pahami bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan gitu Bang Andre ya, ya tinggal kita ikutin saja gitu ya. Yang penting ada dalilnya seperti itu. Masya Allah. Nah, berarti nggak ada beda banget ya perbedaannya Bang Andre ya antara yang sekarang. Dari kesimpulan yang tadi, dari Abu Jandal, dari Ferdinand, dari YouTuber juga, dari YouTuber segala macam, itu caranya mereka. Oke, itu caranya mereka. Jadi Muslim, jadi murtadin. Coba lihat, lu jangan menghina Kristen. Dre, lu jangan menghina Kristen. Gue nggak pernah menghina Kristen. Di video lu banyak. Oh enggak. Gue tidak menghina Kristen dan gue tidak menghina Yesus. Gue hanya menghina pola pikir kalian yang menganggap Yesus itu Tuhan. Iya. Adil, Masya Allah. Ya kan? Pola pikir kalian lah. Terus gue membahas kalian yang menghina Islam. Tapi gue menghina Kristen. Ada gue sebut ini. Doanya begini-begini. Ada nggak? Enggak. Gue nggak bilang Yesus begitu. Tapi gue mengikuti pola pikir kalian dengan menganggapan bahwa Yesus itu seperti itu. Jadi gue menghina siapa?
Dia menginginkan pola pikir kalian. Iya, iya. Masya Allah. Iya kan? Luar biasa, Masya Allah. Keren banget Bang Andre. Saya jadi dapat tambahan ilmu dari Bang Andre nih. Masya Allah Alhamdulillah. ya. Mudah-mudahan Bang Andre selalu dimudahkan ya, berkah selalu Insya Allah, ya. amin. Terima kasih Bang Andre atas sharingnya kepada kesempatan Siap. ini. Jangan bosan-bosan untuk sharing dengan chat. Wah, nggak akan. Insya Allah ya. Saya bilang tidak akan bosen selama apalagi ada pembahasan apa lagi, ayo. Oke, insya Allah. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.